Shalom. Bersyukur untuk kesempatan hari ini saya bisa hadir kembali dan dalam ingatan saya inilah hadir saya yang kedua di hadapan jemaat untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Yang dulu mungkin mengingat saya, ya saya hadir lagi hari ini. Yang baru, perkenalkan, nama saya Yorma. Saya pendeta yang melayani sebagai gembala sidang di GKIN Philadelphia, tetangga sebelah ini. Jadi hanya jalan kaki saja sebentar menyeberang sungai, jembatan itu, dan kita bertemu dengan gereja dalam lingkup sinode yang sama, GKIN Philadelphia. Hari ini saya ada di sini untuk menjalankan pelayanan yang dijadwalkan oleh Majelis Daerah Malang Raya. Ada pertukaran pelayan, sering disebut pertukaran mimbar. Saya agak tidak setuju karena mimbarnya ada di sini. Pelayannya yang bertukar. Hari ini saya terjadwal melayani di GKIN Bukit Harapan dan Pak Adi, gembala sidang, harusnya di GKIN Hope Center, tapi ada penjadwalan ulang dengan alasan tertentu tentunya, dan akan melayani di sana sesuai jadwal baru yang dibuat. Baik, saya pikir itu perkenalannya, dan mari kita konsentrasi penuh kepada firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini. Dan bersyukur hari ini adalah hari ke-50 di tahun ini. Jadi 365 hari kita tiba pada hari ke-50, itu luar biasa. Saya suka menghitung itu, sehingga kalau di mimbar pun saya bilang kepada jemaat, ini minggu kesekian, ini hari kesekian, atau apabila angka-angka yang seperti tadi 50, 60, saya selalu menyebutnya kepada jemaat supaya mereka tahu bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan itu menyertai mereka di hari-hari yang disebut dengan angka-angka yang sudah berlalu itu. Puji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tapi saya ingin kita membaca 2 ayat berikutnya itu. Jadi kita baca saja ayat 1 sampai 5. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, mari kita baca firman Tuhan ini dengan serius, konsentrasi penuh, menghormati Tuhan, menghormati firman-Nya. Berbalasan kita membaca ayat-ayat ini dari Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya memulai, Bapak Ibu Saudara jemaat meneruskan dengan ayat 2 dan kita mengakhirinya di ayat yang ke-5. Judulnya Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa
dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Bersama-sama ayat yang kelima, 2, 3. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini tema firman Tuhan adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Sedikit pengetahuan saja, Pak Adi, Pak Pendeta Adi, Ibu Marlin, mereka pasti mengetahui apa yang akan saya sampaikan. Jemaat pun mungkin sudah. Tetapi dalam pendahuluan saya mau kita mengetahui sejenak tentang kitab Mika ini. Penulis kitab Mika adalah Nabi Mika sendiri. Mika ini dia hidup sejaman dengan Yesaya. Sehingga penulisan Yesaya, kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 5, ada kesamaan dengan Mika. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia juga pun sama. Jadi di kitab Mika dengan kitab Yesaya sama, yaitu Sion sebagai pusat kerajaan damai. Waktu penulisan kira-kira tahun 740 sampai 710 sebelum Masehi. Diperkirakan demikian. Adapun tujuan penulisan kitab Mika ini, Mika menulis untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukuman Allah, menyebut dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah, dan meringkas nubuat Allah mengenai Samaria dan Yerusalem. Kalau kita baca itu di pasal 1 ayat yang pertama, Mika pasal 1 ayat yang pertama. Nah, menurut survei atau kalau kita meneliti kitab Mika ini secara dalam, maka ada 3 bagian besar atau kitab Mika ini terdiri atas berita yang terbagi 3, yaitu menggugat Israel, Samaria, dan Yehuda atau Yerusalem karena dosa-dosa termasuk penyembahan berhala, dosa keangkuhan, dosa penindasan orang miskin, dosa suap menyuap di antara pemimpin, ketamakan dan keserakahan, kegiatan dan agama yang hampa. Kalau kita baca itu di pasal 1 sampai pasal 3, Mika atau Nabi Mika menjelaskan kondisi itu, bahwa bangsanya ini, bangsa Israel, Yehuda maupun Samaria maupun Yerusalem ini mereka sudah hidup di dalam dosa yang luar biasa. Mereka begitu jauh dari jalan Tuhan. Hidupnya sudah begitu jauh dari jalan Tuhan. Terperosok ke dalam kehidupan yang penuh dengan penyembahan berhala. Keangkuhan hidup yang luar biasa terlihat di sana. Penindasan orang miskin luar biasa. Ada yang menarik, suap menyuap di antara pemimpin. Kalau kita meneliti ayat-ayat di pasal 1 sampai 3. Jadi kalau konteks sekarang ada
informasi atau kenyataan suap menyuap di antara pemimpin, beli jabatan dan sebagainya, tidak perlu kaget. Karena sudah difirmankan itu ada. Dan itu adalah realita dari dosa manusia. Ketamakan, keserakahan, kegiatan agama dilakukan tapi hampa. Hanya sebuah kegiatan biasa, tapi tidak bermakna yang dalam karena ada perpaduan. Mengakui Yahweh, tetapi juga menyembah kepada berhala-berhala. Kita bisa memikirkan kondisi ini, betapa durhakanya umatnya. Menjauh dari jalan Tuhan. Kemudian Mika mengingatkan bahwa hukuman Allah akan datang karena dosa-dosa tersebut. Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak melihat orang per orang dan kemudian ya maafkan saja dia. Tuhan memberikan penghukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa sekalipun itu bangsa, umat pilihan Allah. Kemudian Mika juga menyajikan bahwa damai sejahtera, kebenaran dan keadilan sejati akan berlaku di masa depan ketika Mesias memerintah atau ketika umat itu kembali ke jalan Allah. Bahkan kalau kita melihat di pasal 6 sampai 7 itu Mika menguraikan keluhan Allah terhadap umatnya dan mengajukan gugatan terhadap Israel. Kemudian diikuti dengan pengakuan salah Israel, lalu kemudian ada doa dan janji nubuat. Kira-kira ringkasannya, garis besarnya demikian untuk kita memahami sejenak tentang kitab Mika dan penulisannya, tujuan dan bagian-bagian utamanya yang saya jelaskan tadi. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, bagian yang kita baca adalah tentang janji dan harapan di masa depan bahwa rumah Tuhan akan didirikan dalam damai dan kebenaran, penyembahan berhala akan disingkirkan dari Israel. Memang ada banyak orang yang menafsirkan bagian ini berbicara tentang eskatologi ke depannya nanti. Karena berbicara tentang Raja Damai atau Mesias akan memerintah. Saya mau kita membahasnya mengikuti konteks yang saya jelaskan tadi bahwa ada 3 bagian besar itu. Dan kemudian kita akan melihatnya dari sisi kehidupan bangsa Israel dan bagaimana penerapannya dalam hidup kita pada masa ini sebagai umat pilihan Tuhan juga, atau orang percaya yang telah hidup di dalam Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali lagi Allah tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun bangsa Israel itu adalah milik kesayangannya. Maka dengan tegas Mika berkata penghukuman Allah atas dosa itu pasti terjadi. Bahkan kita tahu bahwa bangsa itu kemudian harus dijajah, dibuang ke pembuangan, diizinkan Tuhan. Di ayat 12 pasal 3 itu menjelaskan kondisi bait Allah yang hancur luar biasa. Sebab itu oleh karena kamu, oleh karena bangsa itu, oleh karena dosa bangsa itu, maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Coba Bapak Ibu Saudara jemaat membayangkan hal itu dengan mencoba berpikir sejenak bahwa di awal-awal pada masa Musa
ayat yang dimunculkan sebagai identitas bangsa Israel adalah mereka milik kepunyaanku. Allah mengklaim itu miliknya, dan memang mereka adalah umat pilihan Allah. Tapi kondisi berbeda karena dosa. Mereka berjalan di jalan yang salah, di jalan dunia pada masa itu, berjalan menurut kehendak sendiri, sehingga mereka hidup dalam kondisi yang berdosa di mata Tuhan. Penghukuman Allah pun terjadi atas mereka karena dosa itu. Lalu jika demikian, berbicara tentang jalan Tuhan, temanya tentang jalan Tuhan, maka ada dua hal yang penting yang harus terjadi atas bangsa itu, yang harus dilakukan oleh bangsa itu. Mereka harus cepat mengambil keputusan akan dua hal ini, yaitu bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Atau pertobatan dan buah pertobatannya harus nyata. Itu yang menjadi kehendak Allah. Mereka harus kembali ke jalan Tuhan, bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, karena mereka sudah melangkah terlalu jauh dan berakibat penghukuman besar dari Allah atas bangsa itu. Nah, kita akan melihat tiga bagian dari dua hal yang mereka harus lakukan, yaitu bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, atau pertobatan dan buah pertobatan yang harus nyata. Yang pertama adalah mereka harus kembali untuk menyembah Allah yang benar. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bangsa Israel harus kembali ke jalan Tuhan, kembali untuk menyembah Yahweh, Allah yang benar. Mereka harus meninggalkan berhala-berhala, kehidupan di dalam dosa, kedagingan, keserakahan, dan sebagainya itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa membayangkan bahwa Tuhan memberikan Taurat yang begitu kuat, yang ditulis dengan tangan Allah sendiri, dan menjadi hukum yang pertama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di bumi ini dan menyembah kepadanya. Tetapi mereka berbalik luar biasa untuk tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan atau hukum Taurat itu, tetapi sebaliknya mereka menyerahkan diri dalam kehidupan penyembahan berhala yang begitu kuat. Mereka menyembah Allah yang tidak benar. Alkitab berkata Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar, mempunyai mulut tapi tidak bisa berkata-kata. Harapan apa yang bisa didapat dari bangsa ini terhadap berhala-berhala yang disembah? Yang ada hanyalah kehancuran, kebinasaan, hukuman Allah atas mereka semua. Nah, Allah ingin supaya mereka bertobat dari kehidupan itu dan kembali ke jalan Allah yang benar. Kembali untuk menyembah Allah yang benar, Yahweh yang benar. Itu yang mereka harus sembah. Allah yang hidup, satu-satunya Allah. Mereka harus kembali. Tidak ada ilah lain selain Yahweh yang mereka sembah. Ini yang Allah kehendaki. Bahkan dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana.
bukan hanya bangsa Israel kembali bertobat, tapi lewat pertobatan itu kita tahu bahwa Allah bisa memakai bangsa ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada banyak bangsa yang bisa datang ke sana untuk menyembah kepada Yahweh yang benar. Nah, berbicara tentang Gunung Sion atau Gunung Tuhan yang dikatakan di situ, bagi Yehuda itu dipandang sebagai tempat yang suci. Di Sionlah nama Allah disembah. Dan Allah ingin, ini sudah rusak. Allah ingin mereka kembali, harus kembali dan memanggil nama Tuhan di sana supaya mereka bisa dibebaskan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi Allah menghendaki pertobatan dan kembali ke jalan Tuhan. Bangsa Israel. Yang kedua, Allah ingin mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kembali untuk hidup menuruti firman Tuhan. Ayat yang kedua. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mari kita melihat kehendak Allah kepada umat ini supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, kembali untuk hidup menuruti firman Tuhan. Sudah terlalu jauh hidup di luar firman Tuhan. Orang yang hidup tidak di jalan Tuhan, dia tidak hidup menurut firman Tuhan tentunya. Ini bangsa ini melakukannya. Mereka menentang firman Tuhan. Taurat yang saya sebut tadi saja mereka tentang. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Itu yang pertama. Sesuatu yang diurutkan nomor 1 itu menjadi prioritas. Menjadi warning penting. Kalau berbicara tentang Taurat, dalam 10 hukum Taurat itu semuanya penting. Tapi dari segi urutan, itu hukum yang paling utama, yang paling penting untuk bangsa itu. Allah tahu mengapa mengurutkannya nomor 1. Karena Allah tahu bangsa itu, bangsa-bangsa di sekitar bisa mempengaruhi mereka untuk menyembah kepada berhala. Dan hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Maka mereka sudah jauh ke sana untuk menyembah kepada ilah-ilah, patung-patung emas yang dibuatnya, dan menyembah kepada berhala-berhala itu. Nah, mereka harus kembali untuk hidup menurut firman Tuhan. Mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ada ajakan di situ, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kadang-kadang bangsa ini berontaknya secara rasional itu kita agak gergetan. Saya agak gergetan begitu terhadap bangsa Israel ini. Karena apa? Karena ketidaktaatannya untuk mengikuti perintah-perintah yang lain. Mereka seakan ingin, Tuhan pahamilah ini jalan kami. Kami tahu jalan kami berbeda dengan jalanmu, tapi tolong pahami jalan kami. Seakan-akan mereka ingin berkata begitu. Tapi Tuhan ingin supaya mari kembali dari jalan yang salah dan kembali untuk menuruti firman Tuhan. Saya membahasnya di bagian ini dulu dari konteks bangsa ini. Baru nanti kemudian di penerapannya bagaimana dengan kita. Jadi sekali lagi Allah kehendaki bangsa ini bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Oleh sebab itu Nabi Mika memberikan pengharapan ini kepada mereka, bahwa mereka harus kembali
dan hidup menurut firman Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau mereka kembali menuruti firman Tuhan, kita tahu bicara tentang firman Tuhan, ada banyak janji di sana terhadap umat itu. Janji untuk hidup mereka pada masa itu, bahkan masa yang akan datang. Dan janji yang diucapkan Allah itu bukan sebuah kebohongan, sebuah kepastian. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Beberapa minggu yang lalu itu khotbah di Philadelphia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau pegang firman Tuhan, pegang sungguh-sungguh bangsa ini seharusnya. Tapi mereka keluar dari jalur firman Tuhan. Dan Tuhan ingin mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan dan harus hidup menurut firman Tuhan. Yang ketiga, mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan, yaitu mereka harus kembali untuk hidup dipimpin oleh Tuhan sendiri. Disebut Raja Damai di situ. Ini memang nubuatan yang kaitannya ke depan dengan penggenapan kehadiran Yesus atau Kristus sebagai Raja Damai tentunya. Di pasal 5 juga berbicara Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Karena ini nubuat dan ini berbicara tentang kehadiran Kristus sebagai Raja Damai. Tapi konteksnya, intinya adalah mereka harus kembali untuk hidup dipimpin oleh Allah sendiri yang adalah Raja Damai. Kita tahu bahwa raja-raja yang memimpin bangsa Israel banyak yang membawa mereka ke jalan yang salah. Kalau kita baca catatan raja-raja, Raja si A melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bahkan ada lagi yang dikatakan ini keturunan ke keturunan. Raja A melakukan yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan ayahnya, raja yang lalu, dan dia gantikan. Jadi jahat lahirkan jahat, lahirkan jahat. Dan bahkan dalam kejahatan itu tentunya ada kepemimpinan yang tidak penuh dengan keadilan. Mereka menghakimi dengan tidak adil, memerintah dengan tidak penuh kasih. Dan Tuhan inginkan bangsa itu kembali, supaya mereka bisa hidup dipimpin oleh Allah sendiri, oleh Raja Damai. Lalu jemaat Tuhan yang terkasih, ayat 4 dan 5 sengaja saya membacakannya walaupun saya dapat batasan sampai ayat 3. Tapi kita lihat di ayat 4 sampai 5, ada 2 poin di situ. Jika bangsa itu bertobat, kembali ke jalan Tuhan, kembali untuk menyembah Allah yang benar, menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya bangsa bisa melihat bahwa Yahweh Allah Israel itu adalah Allah yang benar. Dan mereka pun harus mengikuti Allah Israel itu. Mereka harus kembali untuk hidup menurut firman Tuhan, kembali untuk hidup dipimpin oleh Raja Damai atau Allah sendiri. Maka ayat 4 dan 5 itu ada 2 poin. Ada janji berkat dan komitmen iman di situ. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik di situ. Ayat 5 yang paling kuat menutup pasal ini, bagian yang kita baca ini. Biarlah segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, demi ilahnya, demi dewa-dewa mereka. Tetapi kita, bangsa Israel, harus berjalan demi nama Tuhan Allah, demi Yahweh yang mereka sembah, demi Allah kita, Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Sebuah komitmen iman yang harus terrealisasi dalam hidup bangsa itu. Bahwa benar-benar mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan. Mau menyembah Allah yang benar, mengikuti perintah firman Tuhan, dan dipimpin oleh Allah sendiri. Nah, dari bagian ini dalam konteks bangsa Israel, dalam konteks nubuat Nabi Mika,
atau apa yang dicatatkan oleh Nabi Mika kepada bangsa itu. Bagaimana penerapannya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa dunia saat ini terus mempertontonkan kejahatan di mana-mana. Setiap hari saya bilang sama Tuhan, kalau saya lihat televisi berita pemerkosaan, pembunuhan, dan seterusnya. Saya bilang, Tuhan, hati saya sebagai sesama manusia saja sedihnya luar biasa. Bagaimana hatimu sebagai pencipta manusia yang sebenarnya diciptakan dengan tujuan mulia, tapi karena dosa, kebejatan manusia begitu luar biasa, kejahatan di mana-mana. Manusia tidak lagi hidup di jalan Tuhan, memilih jalannya sendiri. Media, massa media elektronik, media sedang menawarkan jalur-jalur kesesatan. Anak-anak muda sedang dibelokkan jalannya ke sana dengan rekaman-rekaman memori waktu melihat media yang tidak sehat. Iblis sedang bergejolak luar biasa untuk merusak pikiran manusia supaya tidak terfokus lagi kepada Tuhan, tapi berjalan mengikuti jalannya yang dianggap lurus, tapi ujungnya menuju maut. Celaka menanti di sana. Penghukuman menanti. Apakah orang percaya harus seperti gambaran bangsa Israel atau Yehuda yang dinubuatkan Nabi Mika? Doa saya dijauhkannya hal itu daripada kita semua. Yang harus kita lakukan adalah mari kita berkomitmen untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Mau tetap hidup di jalan Tuhan. Nah, orang yang tetap hidup di jalan Tuhan akan terlihat cirinya. Ciri orang yang tetap hidup di jalan Tuhan, yang pertama, dia harus tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan. Israel sudah berpaling jauh dan Tuhan ingin mereka bertobat kembali. Orang percaya, mari kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Kalau kita setia di jalan Tuhan dengan hidup di jalan Tuhan dengan tetap setia beribadah kepada Tuhan, akan sulit untuk dibengkokkan arah langkah kita kepada penyesatan dalam bentuk apapun. Mengapa? Karena kuat. Komunikasi ikatan kita dengan Tuhan kuat. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita akan dapat kekuatan, dapat petunjuk untuk jalan ke situ. Lurusnya, jangan belok kiri atau kanan. Lihat ada penyesatan di kanan. Lihat ada celaka di kiri. Jangan belok ke situ. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Saya kadang bilang kepada Tuhan, Tuhan, sebagai gembala sidang, saya waktu beribadah dengan umat-Mu, mengajarkan mereka kebenaran, maksimal 2 jam ada dengan mereka dalam ruang ibadah.
Tapi bagaimana dengan hidup mereka 6 hari 22 jam yang lainnya? Berharap supaya waktu kita datang dengan kerinduan beribadah, kusuknya beribadah, apa yang didapatkan dalam ibadah, kita lakukan di luar pada waktu kita hidup di dalam 6 hari 22 jam itu. Kesetiaan beribadah harus semakin kuat. Karena orang yang dekat dengan Tuhan mengakui hanya Yahweh, hanya Tuhan saja. Dia akan punya kekuatan yang besar. Dia akan punya komitmen yang tetap teguh. Aku mau berjalan di jalan-Mu Tuhan. Kemalasan beribadah tidak boleh ada di kamus hidup orang percaya. Terlalu banyak kita bernego dengan Tuhan. Hari ini aku ndak bisa Tuhan, karena ada ini dan itu. Apa bedanya? Apa bedanya Israel melanggar, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku, dan jangan membuat patung menyerupai apapun dan sujud menyembah kepada yang mereka lakukan itu. Dan apa bedanya kita ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu dijelaskan alasannya. 6 hari sudah kerja. 1 hari dikhususkan bagi Tuhan. Gereja mengaturnya 2 jam untuk formal ibadah. Tapi kemalasan masih ada dalam kamus hidup orang percaya. Betapa sedihnya hati Tuhan, Sang Pencipta kita itu. Sang Juru Selamat kita itu. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tetap hidup di jalan Tuhan dengan ciri yang harus nyata. Bangsa Israel harus bertobat dan hidup di jalan Tuhan dengan menyembah Allah yang benar. Mari kita juga demikian, setia beribadah kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu saja. Tuhan suruh kita ndak susah sebenarnya. Ndak susah. Sederhana, simple. Lakukanlah itu. Saya berharap kesetiaan jemaat berjalan stabil karena rindu datang kepada Tuhan. Rindu beribadah dari jiwa yang lapar dan haus kepada Tuhan. Bukan karena saya menyampaikan ini. Hanya menguatkan jemaat untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Anak muda, jangan absen dengan alasan apapun. Gereja menjadwalkan jadwal-jadwal penting itu. Setiap persekutuan pemuda, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu dan seterusnya. Sebenarnya supaya jemaat itu tertata. Kesetiaan beribadah itu tetap stabil dalam hidup orang percaya. Lakukan itu dengan setia. Yang kedua, tetaplah setia menuruti firman Tuhan. Orang yang tetap hidup di jalan Tuhan, cirinya dia setia menuruti firman Tuhan atau taat melakukan firman Tuhan. Israel atau Yehuda itu tidak taat. Dan akhirnya pemulihan harus kembali menuruti firman Tuhan. Jemaat Tuhan, bangsa kita ini dengan persoalan-persoalan yang terjadi dari dulu bahkan saat-saat ini yang sedang heboh di media. Undang-undang kita dirumuskan begitu luar biasa.
Itu dasarnya dan tidak boleh dilanggar. Kalau langgar pasal sekian, hukumannya ada. Dan seterusnya, harus tetap mengikuti undang-undang itu. Lalu kita, itu dibuat oleh manusia. Firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Undang-undang kita ini di sini. Sebagai orang percaya, Allah mau kita hidup ikut ini. Tidak boleh dilanggar. Hukum di Indonesia, undang-undang tidak boleh dilanggar. Ada konsekuensinya. Kalau kita langgar ini juga ada konsekuensinya. Kadang-kadang saya berpikir sesimpel ini. Umur yang panjang itu di sorga. Kita harus mengakui itu. Di bumi ini catatan angka umur kita terbatas. Firman Tuhan bilang 70. Jika kuat 80. Ada beberapa orang katanya di sana terjemahan lain yang bisa sampai 80. Terbatas, semua serba terbatas. Angka terbatas, beberapa orang pun menyatakan terbatas. Tidak sampai 70 juga sudah pergi banyak. Nah, untuk angka yang cuma kalau kita pakai patokan 70, kok tidak bisa ya untuk hidup melakukan ini? Padahal jaminannya kalau melakukan ini, umur panjang kekal di sorga itu. Kepada sang pemberi firman ini, pilih yang mana? Bukankah kita harus jatuhkan pilihan kepada hidup taat, setia, menuruti firman Tuhan? Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus hidup di jalan Tuhan. Orang percaya hidup di jalan Tuhan, dia harus taat, menuruti firman Tuhan. Kalau kita tidak turut Tuhan, mau turut siapa lagi? Saya selalu bilang kepada jemaat di sini, saya masuk tadi dan saya lihat, oh tidak ada salib di situ. Di Philadelphia ada, dan saya selalu bilang jemaat kalau masuk ruang ibadah, jangan lihat salib itu sebagai sebuah aksesoris di situ untuk memperindah ruangan ibadah. Tapi duduk di situ sebelum ibadah mulai sampai ibadah selesai, karena saudara menatap ke depan, maka saudara lihat salib itu sambil terus dalam konsentrasi penyembahan kepada Tuhan, pujian, ibadah itu satu paket. Tapi sambil pikirkanlah lambang kasih besar di situ. Lambang hati Bapa besar di situ. Lambang pengorbanan besar di situ. Bahkan merenungkan bagaimana darahnya tercurah di kayu salib itu untuk kita. Nah, dari situ perenungan itu membuat kita ini cinta sama Tuhan. Kalau beribadah semangatnya luar biasa, harus setia kepada Tuhan. Dan baca banyak firman Tuhan. Supaya ketaatan terhadap Kristus itu nyata dalam hidup orang percaya. Jangan berpaling dari jalan Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun jalan kita. Pelita yang harus menerangi jalan hidup kita setiap hari. Jangan biarkan pelita itu redup, padam apalagi. Terang yang menerangi langkah kita, jangan biarkan terang itu padam. Nyalakan itu. Dalam hati kita, dalam hidup kita. Biarkan firman Allah menguasai kita. Yang merubah hidup kita. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Jangan contohi teladan dari bangsa Israel atau Yehuda dalam kitab Mika tadi. Berjalan jauh sekali dalam menuruti firman Tuhan. Anak muda, jangan turuti kehendakmu, nak. Turutilah firman Tuhan. Rajin baca. Ya, jangan waktu untuk membaca firman tidak ada karena terpakai habis untuk hal-hal yang ditampilkan lewat media. Mari kita lakukan itu, berjalanlah di jalan Tuhan. Yang terakhir,
Orang percaya yang tetap hidup di jalan Tuhan, dia harus mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Yesus Raja Damai yang dinubuatkan di situ sudah hadir, sudah berkarya nyata menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya Kristus itu bertakhta di hati kita. Dia kontrol kita dalam segala hal. Jika demikian, hiduplah dipimpin oleh-Nya. Jangan dipimpin oleh kedagingan. Kalau dipimpin oleh kedagingan, di Galatia pasal 5 itu, kita akan keluar jalur jalan Tuhan. Seperti bangsa yang dinubuatkan Mika. Seperti kenyataan yang ada di situ. Bahkan di pasal 1-3 dari kitab Mika. Hidup dipimpin Tuhan itu enak. Yang menjadi tidak enak adalah kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus akan pimpin kita ke arah yang benar. Mau melangkah salah, Tuhan ingatkan, oh enggak boleh nak. Kan Roh Kudus ada pada kita. Dia ingatkan enggak boleh. Dia kasih warning, dia pakai orang lain lewat nasihat. Dia pakai hamba-hamba Tuhan lewat firman yang diberitakan. Dia pakai renungan-renungan firman yang kita baca dan banyak hal. Kita bisa berjalan yang benar, dipimpin oleh Dia. Tidak akan pernah Tuhan memimpin kita ke jalan kebinasaan. Tidak pernah Tuhan memimpin kita ke jalan kesesatan. Tapi Dia akan memimpin kita ke jalan yang penuh dengan damai, kebenaran, keadilan, hal-hal yang baik tentunya. Oleh sebab itu mari kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, kita berbuah hal-hal yang baik, orang lain akan melihat kita. Oh ya, dia pengikut Kristus. Beda ya orang itu. Ada masalah tapi ya tenang-tenang saja. Kira-kira apa rahasianya? Oh itu orang Kristen tentunya. Aku sudah sebut orang Kristen itu, terjemahannya oh dia pengikut Kristus tentunya. Jadi mari kita, hidup kita dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Jemaat yang terkasih, sebagai penutup, marilah kita terus hidup di jalan Tuhan yang benar. Kalau kita mengevaluasi diri, ada hal-hal yang salah atau kita telah keluar jalur dari jalan Tuhan, harus bertobat dan kembali ke jalan Tuhan segera. Jangan menunda, karena pada masa menunda itu, iblis mencoba mengambil bagiannya untuk membelokkan lebih jauh. Kembali secepatnya. Ada pengharapan di dalam Tuhan untuk Dia memulihkan kita. Seperti ada harapan kepada bangsa ini. Bahwa kelak nubuat ini kemudian digenapi. Dan mari yang terakhir, sebagai umat Tuhan, orang percaya kepada Kristus, berkomitmenlah dengan serius bahwa Tuhan, saya mau hidup tetap di jalan. Tolong saya hanya mau hidup di jalan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Amin.